bosku, apa kabar kalian semuanya? Masih sehat kan? Saya doakan semoga hari-hari kalian penuh kedamaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Mission Impossible kedua yang rilis pada tahun 2000 yang lalu dan memiliki skor 6,1 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang agen mata-mata rahasia Amerika yang dikirim ke Sydney, Australia untuk menemukan dan memusnahkan sebuah virus rekayasa genetika mematikan yang dijuluki dengan kode Chimera. Film keren ini hasil karya sutradara John Woo dan tentunya masih diperankan oleh aktor-aktor terbaik yaitu Tom Cruise, Dougray Scott, Dwayne Newton, dan kawan-kawan. Sebelum ke alur ceritanya, seperti biasa Mimin sarankan untuk berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Jika sudah, mari kita saksikan alur cerita film Mission Impossible kedua. Film dimulai dari sebuah tempat yang bernama Biosite Pharmaceuticals yang berada di Sydney, Australia, di mana seorang pakar biokimia yang bernama Vladimir Nekorvich sedang mengembangkan senjata biologis. Dia mengirim pesan kepada Dimitri kalau seseorang menciptakan pahlawan maka ia juga harus menciptakan penjahat. Karena mereka telah berhasil menciptakan pahlawan yang bernama Bellerophon, Vladimir disuruh menciptakan penjahat yang disebut dengan Chimera. Lanjut, Vladimir meminta Dimitri datang ke Sydney untuk menemaninya ke Atlanta dan dia harus tiba di sana 20 jam setelah keberangkatannya. Setelah itu, di dalam pesawat kini Vladimir telah bersama Dimitri. Vladimir berkata kepada Dimitri, jika terinfeksi dengan Chimera selama 20 jam, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya lagi, termasuk Bellerophon sekalipun. Vladimir berterima kasih kepada Dimitri karena telah membawanya ke tempat yang aman di Atlanta. Beberapa saat kemudian, kapten pesawat mengabarkan kalau pesawat mengalami sedikit penurunan tekanan udara pada kabin. Dia memerintahkan semua penumpang untuk memakai masker oksigen. Dimitri lalu pergi memeriksa apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, semua penumpang pingsan akibat menghirup oksigen tersebut. Melihat hal itu, Vladimir tidak jadi memakai masker oksigen. Ternyata, di dalam pesawat tersebut terdapat sekelompok penjahat termasuk sang kapten pesawat. Dimitri lalu kembali ke tempat duduknya. Vladimir mengatakan kalau ada yang tidak beres. Dimitri kemudian bertingkah aneh. Seketika, Vladimir menyadari kalau yang bersamanya itu bukanlah Dimitri. Orang itu lalu membunuh Vladimir dan mengambil tas yang dia bawa. Ternyata, orang di balik topeng itu adalah Sean Ambrose yang sedang bersama anak buahnya. Setelah itu, mereka semua terjun dari pesawat dan pesawat itu pun menabrak gunung. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan sang aktor utama yang bernama Ethan Hunt atau Dimitri yang asli sedang memanjat tebing tanpa pengaman. Sesampainya di puncak, datang sebuah helikopter yang menembakkan alat seperti roket. Setelah dibuka, alat itu berisi kacamata. Ethan lalu memakainya dan langsung mendapatkan misi dari Direktur IMF. Direktur IMF mengatakan kalau mereka mempunyai masalah terkait barang curian yang bernama Chimera. Ethan bebas memilih siapa dua anggota timnya, namun anggota yang ketiga haruslah Nordhoff Hall, karena dia seorang warga sipil dan pencuri yang sangat profesional. Ethan diberi waktu 48 jam untuk merekrut Nordhoff menjadi rekannya, dan setelah berhasil, Ethan diperintah datang ke Sheffield untuk serah terima tugas. Berpindah ke Spanyol, Ethan datang ke sebuah pesta. Di sana dia bertatapan dengan Nordhoff, namun Nordhoff tiba-tiba menghilang. Ternyata Nordhoff diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar mencari perhiasan. Setelah menemukannya, Nordhoff langsung membobol kunci perhiasan. Tiba-tiba, Ethan muncul di belakangnya. Setelah Nordhoff berhasil mendapatkan perhiasan itu, alarm tiba-tiba berbunyi dan pasukan pengaman langsung datang mengepung mereka. Namun pemilik kamar mengenal Ethan. Dia menyebut Ethan sebagai Tuan Case atau si ahli teknisi keamanan mereka. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk meminta maaf kepada Ethan. Ethan kemudian memperkenalkan Nordhoff sebagai rekan barunya dan beralasan kalau respon alarm pengaman terlalu lambat. Ethan lalu menyuruh Nordhoff mengembalikan perhiasan yang telah ia curi. Setelah keluar, Nordhoff sangat kesal dengan Ethan yang telah mengacaukan aksinya. Ethan lalu mengatakan tujuannya yang ingin mengajak Nordhoff untuk bekerja sama. Namun Nordhoff tidak menghiraukannya dan langsung pergi meninggalkan Ethan. Esok harinya,
Ethan pergi mengikuti Nordov yang sedang mengendarai mobilnya di pegunungan. Ethan mengaku kalau dia adalah anggota Interpol dan dapat membantu Nordov menghapus semua jejak kejahatannya asal Nordov mau membantunya. Nordov akhirnya sadar kalau Ethan adalah seorang mata-mata. Nordov mengatakan kalau kau butuh bantuanku, kau harus menangkapku. Mereka pun kejar-kejaran. Watch the road, watch the road. Hingga akhirnya mobil Nordov hampir terjatuh ke jurang. Beruntung Ethan segera datang menolongnya. Malam harinya Ethan menemui direktur IMF yang bernama Swanbeck. Swanbeck menunjukkan rekaman Vladimir ketika meminta bantuan Dimitri untuk menemaninya pergi ke Atlanta. Ethan mengira pesannya itu baru saja dikirim untuknya dan mengira kalau Vladimir masih berada di Sydney. Swanbeck lalu menjelaskan kalau Vladimir telah tewas dalam perjalanan pesawat ketika hendak menuju Atlanta yang jatuh di pegunungan. Ethan lalu menyadari kalau ada seseorang yang telah menyamar menggantikan dirinya. Orang itu adalah Sean Ambrose. Sean lalu memperlihatkan catatan penerbangan di mana Kapten Harold Macintosh yang menjadi pilot penerbangan pesawat yang dinaiki Vladimir telah dipastikan media sudah tewas dalam penerbangan tersebut. Namun kenyataannya dia ditemukan tewas pada penerbangan berikutnya di dalam kargo yang dimasukkan ke dalam koper. Ethan ditugaskan untuk mengambil kembali barang yang telah dicuri Sean. Namun sebelum melakukan misi, Ethan harus mencari tahu untuk apa Sean mencuri barang itu. Swanbeck mengatakan kalau itu adalah tugas Nordov. Dulunya Sean dan Nordov memiliki hubungan yang cukup serius. Hingga suatu waktu, Nordov pergi meninggalkannya dan sampai sekarang, Sean masih terobsesi dengan Nordov dan masih menunggu kedatangannya. Mereka akan memanfaatkan Nordov untuk mencari informasi dari Sean. Swanbeck lalu memberikan Ethan sebuah kamera. Setelah itu, Ethan pergi menemui Nordov dan memberikan kamera itu. Nordov melihat foto pesawat yang menabrak pegunungan. Nordov bertanya siapa yang mampu melakukan itu. Ethan menjawab Sean Ambrose. Setelah terjadi perdebatan singkat antara keduanya, Nordov akhirnya setuju untuk membantu Ethan. Mereka kemudian membuat rencana. Nordov dibuat seolah-olah tertangkap dan Ethan menyuntikkan chip yang tidak bisa dilacak di kaki Nordov. Chip itu akan memberitahu lokasi Nordov dimanapun ia berada melalui satelit yang hanya bisa dilihat dari komputer Ethan. Sejak penangkapan Nordov, Ethan telah mengirimkan berita ke setiap lembaga penegak hukum di dunia. Semenjak kecelakaan pesawat itu, Sean harus memantau setiap orangnya. Dan sesuai rencana, Sean termakan umpan Ethan dan akan berniat membebaskan Nordov. Nordov kemudian dijemput anak buah Sean dan membawanya ke Sydney. Sementara itu, Ethan merekrut agen IMF yang bernama Billy, si pilot helikopter, dan Luther, si tukang hacker komputer untuk membantunya melakukan misi ini. Beberapa saat kemudian, Nordov telah sampai dibawa ke tempat persembunyiannya Sean. Ethan bersama timnya berusaha melacak lokasi Nordov. Tangan kanan Sean yang bernama Hook terlihat mencurigai kedatangan Nordov. Nordov disambut hangat oleh Sean. Anak buah Sean yang bernama Wallace pun memeriksa Nordov untuk memastikan Nordov terbebas dari alat penyadap ataupun alat pelacak. Beruntung, alat pelacak yang berada di kaki Nordov tidak terdeteksi. Berpindah ke tempat Ethan, dia kembali memutar rekaman Vladimir dan menyadari kalau Vladimir telah membuat monster yang bernama Chimera dan antivirus untuk membunuhnya yang bernama Bellerophon. Kembali ke tempat Sean, Hook bertanya kepada Sean mengenai kedatangan Nordov yang secara tiba-tiba ke sana. Hook mempengaruhi Sean untuk tidak terlalu mempercaya Nordov mengingat dahulu Nordov telah meninggalkannya. Sean lalu mendekati Hook dan berkata, memang kedatangan Nordov menimbulkan kejanggalan. Namun Sean lebih mempercayai Nordov dibandingkan Hook. Karena tidak suka Nordov dijelek-jelekan oleh Hook, Sean akhirnya mengambil jari tangan Hook lalu memotongnya. Esok harinya, Sean membawa Nordov ke acara balapan pacu kuda yang tentunya pergerakan Nordov terus diawasi oleh Hook. Setelah memenangkan taruhan, Sean pergi meninggalkan Nordov. Billy yang sedang menyamar kemudian mendatangi Nordov dan memberikan sebuah buku yang berisi alat pendengar. Nordov pun memakainya. Ethan dan Nordov berkomunikasi melalui alat pendengar tersebut. Nordov melaporkan kalau Sean mempunyai foto surat kabar tentang uang $30 juta. Ethan menduga kalau itu pasti tawaran dari pembeli Chimera. Billy lalu melihat Sean menemui seorang pria. Setelah Luther memeriksanya, pria tersebut bernama John, sang CEO farmasi Biosite yang juga menjadi bos Vladimir.
Sean menunjukkan sesuatu kepada John di kamera digitalnya. Terlihat John sangat tidak senang dengan apa yang ia lihat. Luther lalu melaporkan kalau Sean melepas kartu memori itu dari kameranya dan memasukkannya ke dalam amplop yang ia letakkan di saku jaket sebelah kirinya. Ethan mengatakan kepada Nordhoff kalau Sean sedang menuju ke arahnya. Ethan menyuruh Nordhoff untuk mengambil kartu memori itu dan segera menemuinya di meja taruhan 12 seberang jalur. Billy bertugas menghalang-halangi Hook agar tidak bisa mengikuti Nordhoff, dan Luther diperintah Ethan segera menuju meja taruhan 12 sambil membawa kamera. Nordhoff telah sampai di meja taruhan dan Ethan juga sudah berada di belakangnya. Setelah Luther sampai, Ethan meminta kartu memori itu kepada Nordhoff lalu memasukkannya ke dalam kamera. Luther kembali ke dalam mobil dan Ethan memutar isi memori itu. Luther memeriksa dari layar komputernya dan menemukan fakta bahwa teman Vladimir yang bernama Gritsky telah terpapar virus Chimera. Luther melihat virus Chimera yang berkembang sangat cepat dan setelah 34 jam terpapar, Gritsky pun tewas. Billy melaporkan kalau Hook sedang menuju arah Ethan. Ethan menyarankan Nordhoff untuk segera keluar dari misi ini dan segera mengembalikan memori itu kepada Sean. Beruntung, Ethan dengan cepat pergi dari sana sebelum ketahuan oleh Hook. Setelah berhasil memasang taruhan, Nordhoff kembali ke tempat penonton dan mengembalikan memori itu ke saku Sean. Namun Sean merasakan kalau Nordhoff memasukkan sesuatu ke saku kanannya. Setelah kembali ke kediamannya, Sean menyuruh Hook untuk mengurusi kartu memorinya. Sean lalu melihat rekaman video John dan berniat akan menculiknya. Malam harinya, John keluar dari kantornya dan memasuki mobilnya untuk pulang. Di tengah perjalanan, supir John mengeluarkan asap untuk membius John sehingga dia pun pingsan. Setelah terbangun, John sudah terbaring seperti di rumah sakit. Lalu muncul seseorang yang ternyata orang itu adalah Vladimir. John pun terkejut. Vladimir mengatakan kalau John sekarang telah terinfeksi virus Chimera. John pun kebingungan mengapa ia bisa terinfeksi virus Chimera. Setelah itu, John mengakui semuanya tentang virus Chimera dan penangkalnya yang bernama Bellerophon. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghasilkan uang dengan menciptakan virus dan menjual penangkalnya. John lalu meminta Vladimir untuk mengobatinya, namun Vladimir berkata kalau semuanya sudah terlambat. Vladimir lalu pergi meninggalkan John. Ternyata orang di balik topeng Vladimir adalah Ethan yang sedang menyamar. Dia lebih dahulu menculik John dan sekarang dia telah mengetahui semuanya. Sementara di tempat Nordhoff, dia memanggil-manggil Sean namun tidak ada jawaban. Nordhoff lalu berniat melarikan diri dan tiba-tiba seseorang menariknya. Ternyata orang itu adalah Ethan. Nordhoff pun merasa tenang karena Ethan sekarang berada di sana. Ethan menjelaskan kalau keadaan sekarang sangat kritis. Dia lalu menyuruh Nordhoff untuk melakukan semua apa yang diminta Sean dan menyuruhnya untuk kembali ke dalam. Dan ternyata orang yang bersama Nordhoff itu adalah Sean yang sedang menyamar. Dia pun akhirnya mengetahui kalau selama ini Nordhoff mengkhianatinya. Sean terus berpura-pura seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Di dalam markas, Ethan menjelaskan kepada Luther kalau Vladimir pergi ke Atlanta untuk membawa virus Chimera yang ia ciptakan, beserta penangkalnya Bellerophon yang telah dicuri oleh kelompok Sean. Ethan menyadari kalau Sean tidak memiliki Chimera sehingga dia membutuhkan John. Ethan berkata kepada Luther, kita harus pergi ke biosite tempat Chimera berada untuk memusnahkannya. Kemudian saat John tersadar, ternyata dia sudah berada di dalam mobil yang sudah sampai di depan rumahnya. John bertanya di mana supir yang biasa membawanya. Orang itu menjawab kalau supir John pergi ke rumah sakit karena terkena flu. Kembali ke dalam markas, Ethan, Luther, dan Billy mengatur rencana untuk menerobos masuk ke dalam biosite. Setelah Luther berhasil meretas fasilitas biosite, Ethan memutuskan untuk masuk melalui atrium yang berada di pusat gedung. Dan mereka hanya mempunyai waktu 40 detik untuk memasukkan Ethan dan menarik kabelnya keluar. Kalau tidak, alarm darurat akan menyala. Sean yang mengetahui sejarah operasional Ethan memberitahu anak buahnya kalau Ethan pasti akan memasuki biosite melalui atrium. Malam harinya, Ethan dan rekan-rekannya memulai misi. Luther bertugas meretas atap atrium agar dapat membukanya, sedangkan Billy dengan menggunakan helikopter bertugas menurunkan Ethan melewati atap atrium. Setelah Ethan berhasil masuk, ia langsung melepas kabel di pinggangnya yang selanjutnya ditarik oleh Billy. Mereka berhasil tanpa ketahuan. Ethan kemudian mengaktifkan GPS agar pergerakannya diketahui oleh Luther.
Luther mengingatkan Ethan kalau mereka akan kehilangan kontak selama 8 menit akibat generator penyaring udara yang menyala. Generator itu pun aktif. Ethan melubangi kaca dengan peralatan canggihnya untuk memasuki ruangan laboratorium. Di sana Ethan melihat kalau virus Chimera tersimpan di 2 tempat, yaitu di ruangan inkubasi tempat botol pertumbuhan Chimera dan di ruangan inokulasi di mana Chimera disimpan dalam 3 buah alat suntik. Sementara itu, Sean, Nordhoff, dan anak buahnya membunuh penjaga agar bisa masuk ke gedung biosite. Luther melaporkan kepada Billy kalau Nordhoff ternyata juga berada di dalam biosite. Billy berkata pasti Nordhoff tidak sendirian. Luther memberitahu kalau mereka berada di lift dan sedang menuju ke tempat Ethan. Dan Luther tidak bisa memberitahu Ethan semua itu karena generator masih menyala. Di dalam ruangan inkubasi, Ethan meningkatkan suhu virus Chimera sehingga virus di sana pun mati. Ethan lalu memasang bom di sana. Ethan lanjut menuju ruangan inokulasi. Dia memasukkan tangannya dan satu persatu virus itu ia musnahkan. Saat memusnahkan virus ketiga, Ethan tiba-tiba teringat perkataan Vladimir. Dan tanpa diduga-duga, Sean dan anak buahnya yang sudah sampai di sana langsung menyerang Ethan. Virus terakhir itu pun terjatuh dan Ethan harus bertempur melawan Sean dan para anak buahnya sendirian. Sementara di tempat Luther, seseorang memasang bom di bawah mobilnya. Luther yang melihatnya langsung bergegas melarikan diri dan kembali ke tempat Ethan. Dia masih saja terus bertempur melawan Sean dan para anak buahnya untuk memperebutkan virus terakhir. Karena tidak menemukan titik damai, Sean memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menembak. Sean lalu menyandra Nordhoff dan menyuruhnya untuk mengambil virus terakhir. Ternyata Luther masih selamat dan langsung melaporkan kepada Ethan kalau Nordhoff berada di dalam gedung tersebut. Namun sudah terlambat. Nordhoff kemudian mengambil virus itu dan langsung menyuntikkan ke dalam tubuhnya. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri ketimbang virus itu harus jatuh ke tangan orang yang salah. Ethan lalu meledakkan ruangan inkubasi yang menyebabkan alarm berbunyi dan para pasukan penjaga mulai berdatangan. Penjaga memasuki ruangan dan langsung menembaki Sean dan para anak buahnya. Sementara Ethan sangat marah kepada Nordhoff atas tindakannya tersebut. Nordhoff menyuruh Ethan untuk membunuhnya, tetapi Ethan yang tidak ingin kehilangan Nordhoff tidak mau melakukannya. Ethan berkata kalau kita mempunyai waktu 20 jam untuk mendapatkan penawar virus itu dan akan membawanya untuk menyembuhkan Nordhoff. Ethan lalu meledakkan tembok dan langsung terjun bebas dengan parasutnya. Sean ingin menangkap Ethan, namun Ethan sudah jauh melarikan diri. Keesokan harinya, Sean membawa Nordhoff ke tengah perkotaan. Di dalam mobil, Sean mengeluarkan penawar virus dan berkata, "Kau ingin mengemis ini untuk hidupmu." Sean lalu pergi meninggalkan Nordhoff. Sementara di tempat lain, Ethan dan rekan-rekannya bersiap-siap. Luther mengatakan ia tidak bisa melacak keberadaan Nordhoff sampai ia bisa mengakses satelit karena komputernya yang telah rusak. Beberapa saat kemudian, Sean dan para anak buahnya telah sampai di fasilitas biosite untuk melakukan pertukaran bisnis dengan John. Terlihat Ethan juga mendaki tebing menuju fasilitas biosite. Billy melaporkan kalau Sean dan para anak buahnya telah sampai di jembatan, namun Nordhoff tidak ikut bersama mereka. Setelah masuk, Sean dan John langsung melakukan pertukaran. John menyuruh anak buahnya untuk memeriksa virus dan penawarnya yang dibawa Sean. Ketika John ingin membayar Sean sebesar $30 juta, Sean tidak menyetujuinya. Karena selain menginginkan uangnya, Sean juga menginginkan setengah saham dari perusahaan John. Karena hanya jika menerima uangnya, mereka rugi dibanding John yang mendapatkan untung miliaran. Sementara di tempat Ethan, perlahan-lahan ia mulai memasuki fasilitas tersebut dan mengalahkan satu persatu anak buah Sean. Ethan kemudian melempar peledak tepat di pintu masuk. Ketika anak buah Sean datang mengeceknya, Ethan langsung menembak peledak itu dan Sean yang melihat kalau yang melakukan itu semua adalah Ethan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Ethan. Sean kemudian memaksa John untuk segera mentransfer uang itu ke rekeningnya, sementara Hook dan anak buah Sean yang lainnya pergi mencari Ethan. Saat Hook sendirian, Ethan langsung menendangnya. Namun Hook terlebih dahulu menodongkan senjata ke hadapan Ethan. Ethan lalu melempar bom ke arah dinding dan membuat ledakan besar.
Dari ruangannya, Sean terkejut mendengar ledakan tersebut. Dia lalu menyuruh anak buah John untuk mempercepat proses transfer uang itu, dan berhasil. Hook kemudian melaporkan kepada Sean kalau ia telah berhasil mendapatkan Ethan hidup-hidup. Hook lalu membawa Ethan ke hadapan Sean. Sean menembaki kaki Ethan, namun Ethan hanya bergumam. Hook berkata kalau ia telah mematahkan rahang Ethan. Dengan bahagianya, Sean menembaki Ethan hingga tewas. Sesaat kemudian, Sean melihat jari tangan Ethan yang terpotong, dan ternyata orang yang ia bunuh itu adalah Hook. Ethan yang menyamar menjadi Hook kemudian segera pergi melarikan diri membawa virus dan penawarnya. Billy dan Luther segera datang menyelamatkan Ethan, namun helikopter mereka terpaksa mundur karena ditembaki anak buah Sean. Ethan lanjut menembaki dan membunuh beberapa anak buah Sean yang mengejarnya. Ia menggunakan motor untuk melarikan diri, namun Sean dan semua anak buahnya tetap mengejar Ethan. Setelah komputernya menyala, Luther memberitahu Ethan kalau Nordhoff telah dipindahkan keluar kota dan sekarang sedang mengarah ke tebing mendekati jurang. Ethan memerintahkan Luther dan Billy ke sana untuk menjemput Nordhoff, dan setelah mendapatkannya, mereka harus membawanya ke lokasi Ethan. Lanjut, Ethan membuat asap dengan roda motornya untuk menghalangi pandangan anak buah Sean, dan akhirnya satu persatu anak buah Sean berhasil Ethan lumpuhkan. Kini yang tersisa tinggal Ethan dan Sean. Ethan berlindung di samping motornya untuk menghindari tembakan Sean. Terjadi kejar-kejaran yang menegangkan antara Ethan dan Sean. Pengejaran itu pun berujung pada sebuah tempat di tepi pantai. Di sana Ethan dan Sean bertarung satu lawan satu. Ethan hampir terbunuh dengan serangan Sean yang hampir menusuk matanya. Namun Ethan mampu membalikkan keadaan. Sementara di tempat lain, Luther dan Billy telah berhasil menemukan Nordhoff. Kembali ke tempat Ethan, mereka masih terus-terusan saling menghajar. Hingga akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Ethan. Helikopter Billy pun telah sampai di sana. Luther dan Billy berhasil membawa Nordhoff. Dengan tenaga yang tersisa, Ethan mengambil penawar virus untuk diberikan kepada Nordhoff. Namun tiba-tiba, dari belakang Sean menodongkan senjata ke arah Ethan. Ternyata Sean masih hidup. Ethan kemudian mengambil pistol yang berada di dalam pasir dan lebih dulu menembak Sean. Dipastikan Sean kali ini telah tewas. Luther lalu menyuntikkan penawar virus ke tangan Nordhoff, dan akhirnya Nordhoff berhasil diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, Ethan menemui Direktur IMF, Swanbeck. Swanbeck sangat kagum dengan Ethan yang mampu menyelesaikan misi ini dengan baik. Swanbeck juga mengatakan kalau seluruh catatan kriminal Nordhoff telah dihapuskan karena telah membantu Ethan melakukan misi ini. Setelah itu, Ethan pergi menemui Nordhoff dan mereka berdua pergi bersenang-senang bersama. Dan akhirnya, kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Mission Impossible yang kedua ini, bosku. Bagaimana cerita selanjutnya akan saya bahas di alur cerita film Mission Impossible seri ketiganya. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.